Selamat malam, Bapak Ibu saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Resolution Christian Church di Los Angeles. Hari ini hari Kamis, tanggal 18 Januari tahun 2024. Kita akan melanjutkan pembahasan Kitab Injil Yohanes masih seputar pasal yang ke-6. Dan hari ini kita akan memulai dengan ayat yang ke-42. Dan kita awali dengan doa. Tuhan, tuntun kami bukan hanya sekedar mengerti, tapi boleh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu yang pasti memerdekakan kami saat kami mengaplikasikannya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau guru kami yang sejati, Engkau luar biasa. Berbicara kepada kami, mampukan kami mengerti seluruh kebenaran firman-Mu yang akan kami bahas malam hari ini. Terpuji Engkau, dan kami sambut firman-Mu dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita buka Alkitab kita kepada kitab Injil Yohanes, pasal yang ke-6, dan kita lanjutkan dengan ayat yang ke-42, yang akan saya bacakan bagi kita sekalian. Kata mereka, bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana ia, maksudnya Yesus, dapat berkata, aku telah turun dari sorga? And they said, is not this Jesus, the son of Joseph, whose father and mother we know? How is it then that he says, have come down from heaven? Mereka memiliki masalah di sana. Karena Yesus mengatakan, akulah roti hidup yang turun dari surga. Kita yang kenal papanya Yusuf dan mamanya Maria. Bagaimana dia dapat mengatakan dia turun di surga? Dia kan orang di sini. Di Nasarian. Ya kan? Dia lahir di Bethlehem. Ya, dia termasuk orang Nazaret. Nah, rumah masa kecil Yesus di Nazaret mungkin terletak di barat daya Danau Galilea. Kapernaum adalah kota nelayan yang terletak di sepanjang tepi barat Laut Galilea. Nah, pada saat itu kota-kota tersebut relatif kecil dan semua pria Yahudi wajib menghadiri perayaan-perayaan tertentu di Yerusalem. Ulangan 16 ayat 16 mengatakan seperti demikian. Ini berarti Yesus sama sekali tidak dikenal oleh masyarakat di wilayah tersebut sebelum pelayanannya dimulai. Ya, ternyata keakraban ini merupakan satu lagi penghalang bagi keimanan masyarakat. Ini kita kenal dia kok. Dia orang biasa aja. Kok sekarang bisa anak tukang kayu? Boleh dibilang profesinya juga sebagai carpenter. Gimana dia bisa mengatakan dia turun dari surga? Ini merupakan penghalang bagi mereka untuk menerima keberadaan Yesus. Nah, ketika Yesus mulai menentang sikap tradisional masyarakat, mereka menuntut mujizat dari Yesus untuk membuktikan dirinya. Yohanes 6 ayat 30 telah kita bahas. Hal ini terjadi beberapa jam setelah Yesus melakukan mujizat di depan umum. Jadi permintaan seperti itu pada dasarnya tidak benar, tidak beralasan. Karena Yesus baru saja melakukan mujizat yang telah mereka saksikan sendiri. Memperbanyak roti. Dia melihat menyembuhkan orang sakit juga. Ada ribuan orang yang menyaksikan dan dikenyangkan oleh Yesus melalui mujizat yang dilakukannya di hadapan publik secara terbuka. Dengan memperbanyak 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Dilihat semua orang. Bukannya mereka nggak lihat. Ada ribuan orang yang menyaksikan kejadian mujizat ini. Ya, bukan sembunyi-sembunyi di hadapan umum. Dia secara terus terang mengadakan ini sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh Tuhan. Begitu banyaknya dalam jumlah makanan yang begitu minim. Ya, Alkitab juga mencatat bahwa semua orang yang hadir pada saat itu makan sampai sekenyangnya dan bahkan ada 12 bakul yang tersisa setelah mereka semua makan sampai kenyang. Bangsa ini sudah melihat lebih dari cukup. Mereka bawa pulang. Artinya di sini ada customer satisfaction. Sampai kenyang, sampai puas. Tidak ada yang kekurangan. Ini terjadi di depan mata mereka. Zaman Elia memang dia pernah juga memperbanyak roti. Ya, dengan untuk 100 orang. Rotinya pun lebih banyak. Di dalam ini cuma 5 roti. Jadi di dalam ini Yesus jauh melebihi kemampuan daripada Elia di dalam sini untuk menunjukkan keilahiannya. Di sini ketika
Yesus terus menyinggung ajarannya dan orang mulai mengabaikan dia hanya sebagai manusia biasa. Papa mamanya kami tahu kok. Sekalipun mereka melihatnya sebagai manusia biasa, sekalipun ia telah berulang kali mengadakan mukjizat, Yesus tidak mengikuti pola permainan mereka ataupun terpancing untuk memenuhi permintaan mereka untuk segera membuktikan dirinya sebagai yang ia katakan siapa dia. Kalau ia melakukan itu, berarti kuasa ada di tangan mereka untuk menentukan pola permainan mereka. Yesus tidak terpancing oleh keinginan mereka itu. He didn't play their games. He was holding his power right to him dengan tidak memenuhi permintaan mereka karena mereka baru saja. Karena apapun yang dituntut tidak pernah memuaskan mereka karena pada akhirnya bukan keilahian Yesus yang dicari mereka, tetapi makanan gratis dan segala sesuatu yang bersifat penghiburan melalui mukjizat. Dengan tidak memenuhi permintaan mereka, Yesus tetap memegang kontrol dan mengendalikan suasana yang ada secara tegas. Dia firm banget, ya, secara tegas dengan otoritas dan percaya diri, firm and assertive. Dia nggak tergoyahkan sama sekali. Dia tidak perlu membuktikan siapa dirinya atas tuntutan mereka terhadap Herodes. Dia juga tidak melakukan. Sekalipun Herodes ingin sekali melihat mujizat yang dilakukan Yesus. No, Yesus tidak melakukan itu atas permintaan mereka. Dia melakukan itu atas permintaan Allah Bapa. Kita lihat berkali-kali. Dia menengadahkan kepalanya ke langit berdoa. Termasuk waktu membangkitkan Lazarus. Dapat approval dari atas. Ini sebetulnya sebuah teladan yang diarahkan kepada kita, para pengikutnya. Agar di dalam segala sesuatu yang kita kerjakan, kita berserah meminta approval daripada Allah Bapa. Apakah yang kita kerjakan itu sesuai dengan kehendak Bapa? Itu penting banget. Jadi jangan sampai kita melangkah, melakukan sesuatu atas dasar kehendak daging kita untuk keren-kerenan. Oh, tidak seperti itu. Kita belajar dari sini. Nah, mengaku telah turun dari surga, membingungkan orang-orang yang salah memahami maksud Yesus. Beberapa tradisi rabbinik berpendapat bahwa Mesias akan muncul, entah dari mana, tidak jelas asal-usulnya. Yohanes 7 ayat 7-8. Tapi di sini kita jelas mengerti dengan persis asal-usul daripada Mesias itu. Bahwa seorang perawan yang bernama Maria mengandung dari karya Roh Kudus. Kita mengetahui silsilahnya, kita mengetahui sejarahnya, kita mengetahui segala sesuatu tentang kedatangan Mesias ini. Bahkan malaikat pun sibuk memberitakan tentang kedatangan Yesus Kristus ini. Dan para nabi di dalam perjanjian lama pun memberitakan, menubuatkan tentang kedatangan Yesus suatu saat yang telah terbukti lebih daripada 2000 tahun yang lalu. Penting kita mengerti akan gagasan rencana Allah yang mengirimkan putra tunggalnya untuk mati demi menebus dosa umat manusia yang percaya kepadanya. Yang tidak percaya ya tidak diselamatkan. Hanya mereka yang percaya diselamatkan, di mana upah dosa mereka itu ditanggungkan kepada Kristus putra tunggalnya. Nah, sehingga gagasan bahwa seseorang petani berusia 30-an tahun, atau seorang carpenter berusia 30 tahun, atau seorang lain yang berusia 30 tahun, dari tanpa pengetahuan apapun, sehingga orang dapat mengaku-ngaku saja demikian, tidak demikian. Nah, di sini Mesias yang dijanjikan itu muncul sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan oleh nabi-nabi perjanjian lama tentang kedatangan Kristus ini, bahwa ia, Mika misalnya, bahwa dia akan lahir dari seorang perawan muda, dikatakan di sana, yang telah pernah kita bahas. Nah, pengajaran rabbinik seperti ini tampaknya tidak masuk akal bagi mereka. Jadi, berusia 30 tahun hadir, mereka ngaku-ngaku aja. Oh, dia bukan mengaku-ngaku, dia tidak pernah mengaku. Dia mengatakan, akulah dia. Dia bukan mengaku-ngaku. Kalau mengaku-ngaku belum tentu benar. Tapi dia mengatakan, I am he. Akulah dia yang dikatakannya. Bahkan mereka pun tahu pada waktu dia mengatakan, aku dan Bapa satu. Aku adalah Allah itu sendiri. Dia mengatakan secara terbuka. Mereka ingin menimpuknya dengan batu. Tapi belum saatnya pada waktu itu.
Nah, kita lihat kembali ini, segala sesuatu bergerak dengan waktu according to his time, God's time. Kedatangan Mesias harus jelas asal-usulnya, bukan asal-asalan. Bukan hanya sekedar mengaku-ngaku saja. Hari-hari ini telah banyak orang mengaku bahwa ia adalah Mesias, bahkan ada yang mengaku bahwa dia itu adalah resurrected Christ. Salah satunya di Tiongkok. Dan di mana itu dikatakan resurrected Christ yang ada di Tiongkok itu adalah seorang wanita. Ini sesuatu yang menyesatkan banget di dalam hal ini. Sudah barang tentu mereka yang mengaku-ngaku ini adalah Mesias palsu. Karena Mesias yang sesungguhnya telah datang lebih dari 2000 tahun yang lalu. Dan dia belum datang lagi kali keduanya. Dan kedatangan kali keduanya sedang kita tunggu. Hanya saja orang-orang ini menutup pintu hati mereka untuk menerima Yesus sebagai Mesias yang sah. Sehingga mereka melewatkan kesempatan yang ada dan kembali menunggu Mesias yang pertama kali. Dan yang datang itu adalah Mesias palsu nantinya. Sebuah kebodohan, bukan? Menunggu, 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 dan menunggu, dan menunggu. Pada saat datang mereka lewat. Dan menunggu lagi. Kita lanjutkan dengan Yohanes pasal yang ke-6 ayat 43. Jawab Yesus kepada mereka. Ini penting. Jangan kamu bersungut-sungut. Jesus therefore answered and said to them, do not murmur among yourselves. Jangan bersungut-sungut. Dalam perjanjian lama, Israel menunjukkan kebiasaan buruk mereka, yaitu bersungut-sungut terhadap Tuhan. Itu kita baca dalam Keluaran 15, ayat 24, Keluaran 17, ayat 4, Kitab Bilangan, pasal 14, ayat yang kedua. Kita lihat, di padang gurun selama 40 tahun, mereka saat keluar dari Mesir, bersungut-sungut. Sehingga mereka yang keluar pada kali pertamanya itu dari Egypt itu mati semuanya. Dan mereka lahir di padang gurun itu yang masuk ke dalam tanah perjanjian. Kecuali Kaleb dan Yosua yang kita yang setia kepada Tuhan ini. Hal ini biasanya terjadi ketika rencana Allah atau cara dia melaksanakannya berbeda dengan metode yang dipilih Israel. Jadi kalau berbeda, mereka bersungut-sungut, ngomel pagi, siang, malam, nggak berhenti. Bunyi trompetnya istilahnya begitu. Marah kepada Tuhan karena tidak sesuai dengan keinginan mereka. Di sini permasalahannya pada dasarnya sama. Yesus telah menarik banyak orang kepada mujizat-mujizatnya yang dilakukannya. Yohanes pasal 6 ayat yang kedua telah kita bahas. Yohanes pasal 6 ayat 9 sampai 14 pun telah kita bahas. Namun orang-orang tersebut kehilangan pesan sebenarnya di balik mujizat-mujizat yang telah Yesus lakukan tersebut. Yohanes 6 ayat 26. Nah, sebagaimana Yesus menjelaskan bahwa kehidupan kekal diperoleh melalui kepercayaan kepada Mesias dan bukan melalui perbuatan baik, bukan melalui sedekah, bukan melalui kunjungan kepada orang-orang penjara dan sebagainya ini, ya, bukan melalui perbuatan baik. Orang-orang bahkan menggunakan tradisi mengeluh yang sudah lama ada. Mereka mengeluh, tidak lain daripada mengeluh. Sebelum keluar dari Mesir, tempat perbudakan selama 400 tahun, mereka mengeluh. Nggak kuat, kata mereka. Doa mereka, jeritan mereka, keluhan mereka sampai kehadiran Allah. Allah menjawab dengan mengirim Musa di dalam hal ini. Pada waktu keluar pun mereka mengeluh lagi. Nggak keluar mengeluh, ada makanan mengeluh, nggak ada makanan mengeluh. Semuanya mengeluh. Artinya di sini tetap menyalahkan Tuhan yang tidak mengerti apa-apa tentang kehidupan mereka. Disinilah Tuhan itu marah sekali dengan orang yang mengeluh karena mengeluh itu pada dasarnya tidak tahu berterima kasih. Bersungut-sungut, tidak tahu berterima kasih di dalam hal ini. Semua salah. Sebaik-baiknya tetap ada yang salah, tuntutan itu semakin banyak. Dan kita harus mengerti untuk menyetop mengeluh, and instead kita harus bisa bersyukur kepada Tuhan atas segala sesuatu yang telah Ia kerjakan, sedang kerjakan, dan akan kerjakan di dalam kehidupan kita ini. Coba kita hitung sejak kita lahir. Kita datang dengan telanjang, nanti kita kembali dengan telanjang. Between lahir dan kematian kita, berapa banyak benda, berapa banyak berkat yang telah kita terima, bahkan sampai saat kita sedang membahas Alkitab ini. Tuhan memberkati kita begitu banyak. Kalau kita mau menghitung itu hari-hari lepas hari ini, kita menemukan berkat Tuhan itu berkelimpahan di dalam kehidupan kita.
Ada bagian-bagian dalam Injil di mana pernyataan lakukan dan atau perkataan larangan jangan dari Kristus bersifat instruktif. Ada yang demikian. Lakukan ini. Do it. Atau don't do it. Yang bersifat instruktif. Ada. Instruksi ini pada hakikatnya memiliki karakter yang lembut yang berasal daripada seorang guru atau seorang pemimpin. Seorang instruktur. Boleh dikatakan demikian. Namun perkataan jangan dalam jangan bersungut-sungut seperti yang tertulis dalam Yohanes 6 ayat 43 yang barusan kita baca, Yesus katakan dengan otoritas yang dimilikinya dan dikatakannya secara tegas di dalam hal ini. Karena Yesus telah melakukan mujizat dan dengan jelas menjelaskan kehidupan kekal kepada orang banyak tersebut. Yang menanggapinya dengan permintaan jangan keterlaluan. Yohanes 6 ayat 30, alasan-alasan yang tidak masuk akal dan mengada-ngada. Mereka menanggapinya. Bikin mujizat lagi dong. Padahal baru saja melihat mujizat. Belum cukup bagi kami untuk engkau membuktikan siapa bahwa engkau itu adalah Mesias itu. Belum cukup. Bikin lagi. Enggak pernah berkesudahan. Abraham bersama dengan Lazarus di pangkuannya. Waktu orang kaya itu memohon supaya Lazarus dibangkitkan, dikirimkan kepada anggota keluarganya agar jangan masuk ke tempat neraka di mana dia berada. Bapak Abraham mengatakan pada mereka ada kesaksian para nabi. Kalau mereka tidak percaya sekalipun ada orang mati dibangkitkan, mereka tetap tidak percaya karena keputusan itu telah mereka ambil. Mereka tidak membuka pintu hati mereka untuk melihat dan menerima kebenaran. Ya. Jadi alasan-alasan mereka tidak masuk akal. Selalu mengada-ngada. Dan sekarang mereka bergumam pula. Bergumam pelan-pelan. Artinya they speak under their breath. Bersungut-sungut di dalam hal ini. Dan meminta Yesus membuktikan keilahiannya. Dengan melakukan mujizat lagi. Komentar Kristus di sini tidak terdengar sebagai pembinaan. Melainkan sebuah teguran. Cukup. Hentikan. Dan jangan bersungut-sungut lagi. Stop. Don't complain. Itu yang dimaksudkan. Stop. Jangan lagi bersungut-sungut. Itu penting banget ya. Dikatakan di sana. Karena nggak masuk akal memang. Do not murmur. Itu yang terjadi. Ini akan diikuti oleh Yesus yang mengulangi gagasan bahwa dia sendiri adalah roti hidup. Dan sumber keselamatan kekal terletak pada roti hidup itu. Obat terbaik bagi ketidaktahuan rohani adalah dengan menghadapkan orang-orang tersebut dengan kebenaran. Mereka dapat menerima atau menolaknya. Ini obat bagi orang keras kepala. Namun mereka tidak dapat mengklaim bahwa mereka tidak mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Tadi obat yang terbaik untuk orang yang bersikap keras kepala seperti ini yang ngomel aja kerjaan. Berikan kebenaran. Mau terima oke, nggak mau terima oke. Tapi pada saat kebenaran itu diberitakan, mereka tidak dapat mencari alasan lagi bahwa mereka aku tidak mengerti tentang kebenaran. Nggak ada. Ya. Yohanes 6 ayat 44 kita lanjutkan. Yohanes 6 ayat 44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. No one can come to me unless the Father who sent me draws him, and I will raise him up at the last day. Ini janji ini mengikat sifatnya. Nggak ada bisa datang kalau tidak ditarik oleh Bapakku, dikirim oleh Bapakku katanya. Ya, ia akan kubangkitkan.
Yang lalu sudah kita bicara juga tentang ini di ayat 37. Nanti akan saya ulang kembali. Pernyataan ini hampir identik dengan kata-kata Yesus di ayat 37. Pengulangan yang hampir sama ini mendukung gagasan bahwa percakapan yang dimulai dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 25 telah berpindah dari percakapan yang terjadi di jalanan di Kapernaum ke sinagoga, ke bait Allah. Yesus mungkin hanya menyatakan kembali hal ini untuk menekankan hal ini atau mengulanginya sebagai bagian dari perdebatan yang berulang-ulang. Ayat ini menandai untuk ketiga kalinya Yesus mengulangi gagasan bahwa mereka yang diutus Allah kepadanya pasti akan melihat kehidupan kekal. Yohanes 6 ayat 37, Yohanes 6 ayat 39 sampai 40. Hal ini sangat mendukung doktrin keselamatan kekal, yang berarti bahwa mereka yang benar-benar diselamatkan tidak akan pernah kehilangan keselamatannya dalam keadaan apapun, karena mereka sungguh-sungguh beriman, percaya, dan iman itu mengikat. Begitu seseorang beriman kepada Kristus, pada detik itu juga dia diselamatkan. Kristus akan membangkitkan orang tersebut menuju kehidupan kekal di dalam hal ini. Ya. Jadi di sini sekali lagi ya, ayat ini menandai untuk ketiga kali Yesus mengulangi gagasan bahwa mereka yang diutus Allah kepadanya pasti akan melihat kehidupan kekal. Perkataan utus di sini misalnya ada seseorang yang diutus menjadi duta, dan kita ini adalah duta bagi kerajaan Allah. Duta Indonesia ada di Amerika, duta Amerika ada di Indonesia dan sebagainya. Diutus, itu searah, sejalan dengan apa yang dikehendaki negara yang bersangkutan. Kita dikirim, karena yang lalu saya bicara, Allah mengerti isi hati kita itu, bahwa kita tidak menolak Kristus. Itu karena itu dikirim kepada Kristus oleh Allah Bapa. Nah, kita dibangkitkan pada akhir zaman. Seperti ayat 37, saya bahas sekali lagi, teks ini juga menyinggung pertanyaan tentang predestinasi. Gagasan bahwa Allah lah yang pada akhirnya memutuskan siapa yang akan diselamatkan atau tidak. Itu pasti. Dia Tuhan, dia hakim yang adil. Di sini, bahasa yang digunakan nampaknya cukup spesifik. Hanya mereka yang ditarik oleh Tuhan yang dapat datang kepada Kristus. Siapa itu yang dapat ditarik oleh Tuhan? Yaitu mereka yang percaya kepada Kristus. Kalau mereka tidak percaya kepada Kristus, ya otomatis tidak ditarik oleh Bapa. Dalam ayat 37 disebutkan bahwa mereka yang diberikan kepada Kristus oleh Bapaknya akan diselamatkan. Istilah lainnya ditarik. Dikatakan. Tentu saja dalam perdebatan luas mengenai predestinasi terdapat teori alternatif tentang bagaimana, siapa, dan kapan tepatnya Tuhan menarik orang-orang berdosa ini. Saya membuat catatan yang lalu telah saya bahas, dan sekali ini saya ulang kembali untuk menyegarkan ingatan kita kembali. Ya, pada saat kita membahas Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-37 di atas tadi, telah saya jelaskan tentang perihal diberikan oleh Allah Bapa kepada Yesus ini. Apa maksudnya? Diberikan. Nah, bakal saya jelaskan sekali lagi, karena Yohanes 6 ayat 44 ini mengulang kembali apa yang telah dikatakan dalam Yohanes 6 ayat 37. Jadi ayat ini sangat penting. Karena itu diulang. Kenapa diulang? Supaya kita dapat mengerti dengan pas. Sehingga kita tidak mengatakan, I miss it. Enggak. Tapi benar-benar mengerti. Alkitab kalau menyebutnya 2 kali, itu menunjukkan kepentingannya. Bahwa itu tidak dapat dihindari. Itu penting banget. Harus diingat benar-benar. Bagi saya pribadi, karena manusia diberikan free will, kebebasan berkehendak, kebebasan untuk memutuskan ya, oleh Tuhan saat manusia diciptakan, maka manusia dapat membuat pilihannya sendiri berdasarkan free will ini. Allah yang Maha Tahu. Dapat dilihat di dalam Yesaya 46 ayat yang ke-10 itu. Baca dalam New King James Version dalam Isaiah 46 verse 10, declaring the end from the beginning, which means God knows the end before a story or history even ever started. He knew the end.
Jadi dia Maha tahu. Jadi Allah yang Maha tahu, tahu secara persis apa yang dipilih oleh setiap manusia yang diciptakannya. Konteks semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku mengacu pada kemahatauan Allah atas pilihan manusia, dan berdasarkan hal ini Bapa memberikan kepada Yesus mereka yang telah memilih untuk beriman kepadanya. Jadi setiap manusia ikut mengambil bagian dalam menentukan iman mereka, menerima atau menolak. Apakah mereka mengambil keputusan untuk percaya atau tidak percaya kepada Kristus? Nanti akan kita bahas juga tentang mana yang turun di padang gurun. Ini menyangkut tentang hal ini. Nanti akan saya jelaskan apa maknanya, gambaran tentang mana yang turun itu sebagai roti hidup. Kita jelaskan nanti. Ingat ini baik-baik dulu ayat 37 dan ayat 44 ini. Karena ini berkaitan nanti dengan mana yang turun itu. Dan lagi tertulis dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, that none should perish, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Dan dalam Yeskiel 18 ayat 23, ingat ini baik-baik ya. Yeskiel 18 ayat 23. Penting ini. Yeskiel 18 ayat 23. Ada tertulis. Apakah aku, Tuhan Yahweh, berkenan kepada kematian orang fasik? Dia bertanya ini. Coba pertimbangkan. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik, orang berdosa? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya hidup? Jadi Tuhan tidak menginginkan satu orang pun binasa. That none should perish. Karena sekalipun ada orang fasik, aku tidak menginginkan kematian orang fasik ini, artinya di dalam neraka, menghabiskan waktunya dalam kekekalan. Tapi lebih baik bagiku untuk melihat pertobatan mereka yang menghasilkan buah pertobatan, sehingga mereka tidak usah dikirim ke neraka, tapi menikmati kehidupan kekal bersama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus di surga. Ya, jadi di dalam hal ini berdasarkan hal ini kita tahu hati Bapa itu seperti apa. Jadi dia mengutus orang-orang yang dia tahu berdasarkan pilihan mereka untuk bertobat. Nah, orang fasik ini pun dapat memilih untuk bertobat atau tidak bertobat. Yang pasti Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Ia menginginkan setiap orang bertobat dan datang kepadanya. Mereka ditarik. Ya, Roh Kudus mengingatkan. Siapa yang mengingatkan kita orang berdosa? Roh Kudus. Siapa mengetuk pintu hati kita agar kita dapat bertobat? Roh Kudus. Dia menarik. Kita mengambil langkah untuk percaya, beriman kepada Kristus. Kita bertobat, meninggalkan masa lampau kita yang penuh dengan dosa, menjadi pengikut Kristus, hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Kita ditarik oleh firman itu. Kita ditarik oleh Roh Kudus. Kita ditarik oleh Allah Bapa ini. Datang kepada Yesus sebagai Sang Juru Selamat. Fokusnya adalah Yesus karena dia adalah juru selamat, yaitu pribadi yang membayar upah dosa kita. Ini penting diingatkan sehingga kita tidak salah mengerti di dalam membaca ayat-ayat Alkitab. Dengan demikian, pernyataan semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku melibatkan pilihan manusia untuk percaya atau tidak percaya kepada Kristus. Allah Bapa tidak menentukan sepihak. Tadi dia katakan, apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya hidup? Itu kan dalam Yeskiel 18:23 tertulis. Di dalam hal ini. Jadi Allah tidak menentukan sepihak loh ini. Allah menentukan, Allah memberikan. Ya, artinya sepihak. Mana yang dia suka dikasih, yang tidak suka tidak dikasih. Oh, tidak begitu. Kita ikut mengambil bagian dalam menentukan iman kita. Yeskiel 18:23 juga mengatakan sekali lagi, aku tidak ingin orang fasik sekalipun binasa. Aku ingin mereka bertobat supaya hidup. Nah, pertobatan ini kan tergantung kepada pribadinya. Ia yang memutuskan untuk bertobat. Di dalam hal ini. Kita mengajarkan anak-anak kita demikian juga. Jangan mengambil apa yang bukan merupakan milikmu. Anak itu belajar pelan-pelan dari sana. Kalau dia memiliki kebiasaan buruk itu atas tuntunan kita,
membuat dia mengerti dan bertobat. Itu pilihan dia. Ada juga anak yang tidak mau terus saja melakukan. Itu kan pilihan. Kita bertobat, tidak bertobat pun pilihan kita. Tidak ada sangkut pautnya dengan Tuhan. Roh Kudus berfungsi untuk mengingatkan kita terhadap kesalahan kita. Bahwa kita umat berdosa. Semua orang berdosa. Nah, memilih untuk bertobat dan menghasilkan buah pertobatan ada pada orangnya dan bukan pada Tuhan. Roh Kudus mengingatkan, memanggil. Maukah kita meresponi? Itu pada kita. Meresponi, tidak meresponi, pada kita. Yang pasti Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Dia menginginkan supaya setiap orang bertobat sekali lagi dan datang kepadanya. Dengan demikian, pernyataan semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, melibatkan pilihan manusia untuk percaya atau tidak percaya kepada Kristus. Allah Bapa tidak menentukan sepihak. Jika manusia memilih untuk tidak percaya sehingga binasa dalam lautan api neraka, itu adalah pilihan mereka sendiri. Allah tidak bertanggung jawab atas pilihan manusia karena ia telah memberikan free will atau kebebasan berkehendak kepada setiap manusia yang diciptakannya. Sama halnya dengan kita sering di Amerika mendengarkan Satan make me do it. Setan memaksa aku melakukannya. Oh tidak. Setan tidak dapat memaksakan apapun juga kepada kita untuk berbuat dosa kecuali kita setuju. Kecuali kita setuju. Kita mengambil bagian. Yesus pun tidak dapat memaksakan untuk percaya dan mencintai dia kecuali kita setuju dan mau mencintai dia. Allah sekali lagi tidak bertanggung jawab atas pilihan manusia karena Allah telah memberikan free will atau kebebasan untuk berkehendak, kebebasan untuk memilih kepada setiap manusia yang diciptakannya. Jadi semua mereka yang diberikan oleh Allah Bapa kepada putranya Yesus Kristus adalah mereka yang memilih dan mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus Kristus Sang Mesias dan keselamatan mereka dijamin tidak akan hilang karena iman yang mereka miliki terhadap Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Yang lalu kita berbicara, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil mereka dari tanganku, kata Allah Bapa, maupun dari tanganku, kata Yesus. No one can snap them out of my hand. Nggak ada. Jadi sekali kita percaya, beriman teguh, iman itu mengikat. Keselamatan itu terjamin. Kalau keselamatan tidak terjamin, ya bagaimana? Sama saja dengan agama-agama lain. Mudah-mudahan lah. Kekristenan bukan mudah-mudahan diselamatkan. Pasti diselamatkan bagi semua orang yang percaya kepada Kristus. Percaya dalam arti hati itu iman, bukan percaya dengan pikiran, ilmu pengetahuan. Oke? Yohanes 6 ayat 45. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Lihat ini lagi kalimatnya. Lihat ini. Yang barusan kita jelaskan di backup di sini dalam ayat 45. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Baca pelan-pelan ya. Dan mereka semua akan diajar oleh Allah melalui Rohnya yang kudus. Dan setiap orang, bukan sebagian. Setiap orang yang telah mendengar apa? Menerima, bukan hanya sekedar mendengar, tapi menerima pengajaran dari Bapa, datang kepadaku. Artinya mengambil keputusan untuk datang. Oke? Untuk datang, nggak datang itu kan keputusan. Mendengar, nomor satu. Yang kedua, menerima. Yang ketiga, datang. Ini bukti dari apa yang barusan saya ajarkan. Sejajar dengan apa yang diutarakan dalam ayat 45 ini. It is written in the prophets, and they shall all be taught by God. Therefore, everyone who has heard, mendengar, ya, learn, menerima di sini, from the Father comes to me. Mendengar, menerima, mempraktekkan, ya, comes to me. Maka kita perlu memiliki the tongue of the learned. Lidah seorang murid untuk dapat mendengarkan dengan baik dengan telinga murid dan mengatakan kembali dengan apa yang diajarkan guru kepada kita. Kita datang, kita bergantung dalam hal ini.
Minggu lalu saya membicarakan, hari Minggu kemarin ini saya berbicara tentang the tongue of the Lord, lidah seorang murid. Tema umum dari bagian ini sama dengan pesannya dalam Yohanes 5 ayat 37 sampai 40. Kutipan Yesus di sini berasal dari Yesaya 54 ayat yang ke-13. Firman Tuhan memberikan kebenaran tertentu. Dan mereka yang membacanya mempunyai kewajiban untuk mengikuti dan melakukan kebenaran tersebut. Mereka yang menolak Tuhan akan menolak kebenaran. Meskipun mereka sudah membacanya di dalam firman-Nya. Di sini Yesus menyatakan bahwa mereka yang sungguh-sungguh dengan segenap hati mereka mengikuti firman Allah akan mengakui bahwa pernyataan-pernyataan yang tertulis dalam firman tersebut, pernyataan-pernyataan Yesus adalah benar. Kumpulan orang banyak menuntut agar mereka melihat mujizat lagi sebelum mereka menerima kebenaran. Tunjukkan dulu dong, baru kami percaya. Yohanes 6 ayat 30. Mereka sudah lihat. Abraham pun mengatakan yang sama. Sekalipun ada orang mati dibangkitkan, mereka tetap aja tidak percaya. Kalau mau percaya, banyak kesaksian dari para nabi. Sebaliknya, Yesus secara rutin menekankan bahwa seseorang harus bersedia mempelajari kebenaran sebelum mereka dapat melihatnya. Kita harus membaca Alkitab yang adalah manual. Kalau kita mau mengerti tentang suatu mesin, kita pun harus membaca manualnya. Baru kita dapat dimerdekakan dengan menjalankan mesin tersebut. Karena sekarang kita sudah mengerti di dalam hal ini. Yohanes 7 ayat 17. Sehingga pada saat mereka melihat mujizat, mereka melihat kebenaran tentang siapa Yesus, dan kebenaran inilah yang memerdekakan mereka. Artinya mereka sudah mempersiapkan diri dengan membaca firman Tuhan yang adalah kebenaran. Dan pada waktu dipraktekkan, kebenaran ini memerdekakan mereka. You will come to know the truth. The truth will set you free. Which truth? The truth that you know. You know di sini artinya berintimasi dengan the truth. Artinya melakukan firman itu. Kalau orang hanya sekedar tahu dengan pengetahuan dan tidak mempraktekannya, tetap aja mereka terikat di dalam dosa-dosa mereka. Artinya mengetahui kebenaran yang memerdekakan itu adalah orang yang mempraktekkan kebenaran. Mereka yang mempraktekkan itulah yang dibebaskan. Jadi jangan hanya sekedar menghafalkan. Ya, aku sudah tahu kebenaran, kok aku masih terikat. Ya, karena kamu tidak praktekkan. So simple is that. Referensi spesifik Yesus terhadap firman Allah yang tertulis merupakan petunjuk lain bahwa percakapan telah berpindah dari jalan-jalanan di Kapernaum ke sinagog, ke bait Allah. Komentar Yesus di sini sangat mirip dengan komentar-komentar yang dia berikan kepada orang-orang Farisi setelah menyembuhkan orang lumpuh di kolam Betsaida. Yohanes pasal yang kelima menulis itu. Jangan hanya sekedar melihat mujizat dan menerimanya sebagai hiburan, entertainment, tapi hendaknya setiap orang mengerti pesan di balik mujizat tersebut yang terdapat dalam mujizat yang dilakukan Yesus tersebut tentang siapa dia sesungguhnya. Orang buta sejak lahir melihat, air berubah menjadi anggur, Lazarus dibangkitkan, dan sebagainya, dan sebagainya. Kita harus mengerti pesan yang terdapat di dalam mujizat itu sendiri. Ya, seringkali kita melihat ada orang yang menganggukkan kepala. Kita mengerti maksudnya, oke, atau dia begini, artinya pergi ke arah sana. Kita membaca pesan itu. Rambu-rambu lalu lintas juga adalah pesan atau tanda-tanda. Yohanes, penulis kitab Injil Yohanes ini menyebut miracle sebagai tanda atau sign. Nah, Alkitab ingin kita membaca signs ini atau tanda-tanda ini. Setiap tanda memiliki makna. Kalau kita melihat tanda panah mengarah ke kanan, kita tahu artinya untuk belok kanan. Kalau ada tanda perbuatan, tanda belok kanan, artinya belok kanan tidak boleh. Kita harus mengerti makna yang tersirat di dalam tanda. Yesus mengadakan mujizat. Itu adalah tanda. Makna apa yang tersirat di dalam mujizat yang disebut sebagai tanda ini?
Orang banyak ini gagal melihat ini, dan mereka melihat mujizat itu sebagai entertainment, sebagai hiburan, dan dapat makan gratis lagi. Itu dia. Jadi mujizat sekalipun diadakan tidak menjamin. Saya ulang, mujizat tidak menjamin orang untuk mengambil keputusan untuk menerima itu. Berapa banyak saya melihat ini? Coba tunjukkan kuasa Yesus. Saya pernah berhadapan dengan seorang Buddha. Tujuannya apa? Saya katakan, baru saya percaya. Apa perlu sesuatu seperti itu? Tetap aja kalau tidak percaya, sekalipun ada orang mati dibangkitkan ke sana. Ya. Jadi jangan hanya sekedar melihat mujizat dan menerimanya sebagai hiburan, tapi hendaklah setiap orang mengerti pesan yang terdapat dalam mujizat yang dilakukan Yesus tersebut tentang siapa dia sesungguhnya. Yohanes 6 ayat 46. Hal ini tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Not that anyone has seen the Father, except he who is from God. He has seen the Father. Ya. Tujuan pelayanan di dunia adalah untuk menjadi penghubung antara Allah dan manusia. Menjembatani. 1 Timotius 2 yang 5 mengatakan itu. Firman Allah yang tertulis memberikan tingkat pengetahuan tertentu tentang siapa Yesus Kristus itu. Yohanes 5 ayat 39. Namun pengalaman tertinggi akan Allah hanya akan datang melalui Yesus Kristus sendiri. Dan untuk itu kita harus bergaul erat dengan Yesus Kristus itu. Membina persahabatan dengan dia. Membina hubungan dengan dia. Build a rapport. Bagaimana caranya? Membaca firman Tuhan. Bukan sekelibat, tapi merenungkan firman yang kita baca tersebut. Mendalaminya. Memasukkan ke dalam hati dan melakukannya. Dan hal-hal surgawi yang kekal dapat kita mengerti juga melalui pembacaan dan perenungan Alkitab. Mujizat Yesus memberi makan ribuan orang, 5.000 orang laki-laki dikatakan, belum termasuk wanita dan anak-anak, seperti pemberian mana kepada Musa, Keluaran 16, hanyalah sebuah tanda, metafora, yang dimaksudkan untuk menunjukkan kebenaran yang lebih besar. Perjanjian lama itu hanyalah bayang-bayangan dari apa yang akan terjadi dalam perjanjian baru. Nah, dalam hal inilah Tuhanlah yang mengirim roti hidup dalam wujud manusia, Yesus Kristus. Mereka yang menerima Mesias ini dengan percaya kepadanya, dengan segenap hati mereka, dijamin mendapat kehidupan kekal. Jaminan loh. Gak bisa diajak main-main. Itu mengikat sifatnya di dalam hal ini. Di sini, Yesus mengulangi aspek penting dari pelayanannya. Yesus telah mengatakan, dia datang dari surga. Akulah roti hidup yang turun dari surga. Dia telah mengatakan itu. Dia membuat statement. I'm the bread of life. Akulah roti hidup yang turun dari surga. Ya, itu statement. Mau dikatakan deklarasi lebih baik. Sebuah deklarasi yang tidak dapat disanggah. Mau percaya, tidak merubah kebenaran statementnya. Dia roti hidup yang turun dari surga. Dia sering mengklaim gelar anak manusia. Menggemakan nubuatan Daniel dalam perjanjian lama. Daniel 7 ayat 13, 14. Kitab Daniel 7 ayat 13, 14 yang menubuatkan tentang ini. Anak manusia. Dengan demikian, Yesus mempunyai pengetahuan yang hanya dia sendiri yang dapat memilikinya. Ada hal-hal yang hanya dia yang dapat bicarakan. Karena hanya dia yang telah melihatnya tentang surga. Nggak ada orang yang lain yang memiliki kualifikasi untuk menceritakan siapa Bapa, untuk menceritakan keadaan surga,
untuk menceritakan tentang makhluk surga. Nggak ada yang bisa menceritakan. Kecuali dia yang berasal dari surga. Tidak ada manusia lain yang pernah mengalami hal-hal surgawi itu. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa kecuali putra tunggal Bapa. Hal ini antara lain adalah alasan mengapa Yesus sendirilah satu-satunya otoritas yang sah atas kebenaran rohani. Dialah satu-satunya otoritas yang berhak untuk menceritakan perihal surga, perihal Allah Bapa, dan sebagainya ini. Dia satu-satunya yang memiliki otoritas. Para pemimpin agama yang lain tidak pernah datang dari surga. Mereka mereka-reka, mengiming-iming, membayangkan dalam ilusi mereka tentang bagaimana indahnya surga itu, mencoba menceritakan tentang surga, bahkan mencoba menggambarkan jalan menuju kekekalan di surga. Masalahnya adalah mereka tidak pernah melihat surga, mereka tidak pernah berjumpa dengan Allah. Bagaimana mungkin mereka dapat menggambarkan tentang Allah itu? Kecuali dia yang bersama-sama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Dia yang memiliki otoritas dan wewenang ini. Yaitu Yesus Kristus. Yohanes 6 ayat 47. Ini perkataan Yesus. Aku, Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Most assuredly, I say to you, he who believes in me has everlasting life. Lihat bahasa Inggrisnya ya. I say to you, verily, verily, boleh katakan, atau most assuredly, I say to you, sesungguhnya, ya, aku berkata kepadamu. Bedanya di mana dengan perjanjian lama? Perjanjian lama, para nabi menggunakan formula. Thus says the Lord. Thus says the Lord. Yesus tidak pernah menggunakan formula thus says the Lord. I say to you. Ini wewenang. Ini otoritas. Garis bawah ini ya, yang membuat perbedaan jelas. Jadi Yesus itu lebih daripada nabi. Bukan hanya sekedar nabi. Nabi menggunakan thus says the Lord. Dia sebagai penyambung lidah Tuhan. Allah bersabda. Allah berfirman. Yesus berkata, aku bersabda. Aku berfirman. Beda levelnya. Most assuredly. Verily, verily, I say to you. Otoritas. Ini tidak dapat dirubah. Ini kebenaran. Kalau manusia mengatakan thus says the Lord. Mereka sebagai penyambung lidah Tuhan, bisa jadi salah mendengarkan. Tapi Yesus yang adalah kebenaran, tidak pernah berbuat salah. I say to you. Ini otoritas. Ya, catat baik-baik ini. Karena ini penting. Di dalam hal ini. Dia bukan hanya nabi. Nabi, thus says the Lord. Yesus, I say to you. Beda otoritasnya ya. Pengulangan, khususnya dalam literatur kuno, dimaksudkan untuk menandakan kepastian atau pentingnya sesuatu sehingga diulang. Yesus menggunakan kata Yunani amen di sini. Nah, kita harus mengerti amennya pada akhir kalimat atau amen pada awal kalimat. Amen awalnya merupakan kata Aram yang tetap utuh dalam bahasa Yunani, Latin, dan banyak bahasa lainnya. Secara harfiah, kata ini berarti setia atau percaya. Dan secara sederhana diterjemahkan menjadi sesungguhnya. Inilah sebabnya mengapa istilah ini sering digunakan pada akhir doa. Atau pernyataan lainnya. Menempatkannya di akhir frasa. Amin artinya so be it. Ya, aku setuju. Ya, aku percaya. Gitu ya. Menunjukkan atau berharap bahwa apa yang dikatakan itu benar dan pasti. Ya, so be it. Amin. Pada akhir doa. Meletakkan kata amin di awal suatu pernyataan, bukan pada akhir, merupakan cara untuk menyatakan bahwa pernyataan tersebut merupakan pernyataan pribadi pembicara. Karena itu di sini dikatakan most assuredly atau verily, verily, amen, amen, I say to you. Artinya di sini menunjukkan otoritas si pembicara, yaitu Yesus. Amen, amen, I say to you. Most assuredly, I say to you. Verily, verily, I say to you. Amen, amen, I say to you. Saya berharap dapat ditangkap apa yang saya maksudkan di sini. Yesus menyatakan bahwa pernyataannya adalah mutlak benar. Amen, amen. I say to you. Mutlak benar. Dan bahwa dia mempunyai pengetahuan pribadi yang mutlak dan langsung
mengenai kebenaran tersebut. Ia mengetahui kebenaran itu. Ialah kebenaran itu. I am the way, the truth, and the life. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia kebenaran itu. Mutlak. Yesus telah menjelaskan sumber kehidupan kekal yang sebenarnya, yaitu kepercayaan kepada Yang Esa yang diutus oleh Tuhan. Secara spesifik, inilah Yesus Kristus sendiri yang merupakan roti hidup. Pada ayat sebelumnya, Yesus menjelaskan bahwa hanya Dia saja yang datang dari surga. Sehingga jaminannya bahwa hidup kekal bagi mereka yang beriman dapat ditegaskan dengan kata sesungguhnya. Aku berkata kepadamu, verily, verily I say to you, most assuredly I say to you, amen, amen I say to you. Dia percaya kepada aku, tidak binasa. Ia aku bangkitkan pada akhir zaman. Ini jaminan bahwa dia yang berkata itu adalah Tuhan. Nggak pernah meleset. Jadi terima itu dengan iman. Kita lanjut dengan Yohanes 6 ayat yang ke-48. Akulah roti hidup. I am the bread of life. Percakapan ini dimulai dengan Yesus mengoreksi motif. Motif apa? Mengoreksi motif salah orang banyak. Ya, akulah roti hidup. Nah, percakapan ini dimulai dengan Yesus mengoreksi motif salah orang banyak. Pada saat ia mengatakan akulah roti hidup. Setelah melihat mujizat, Yesus memperbanyak 5 roti jelai dan 2 ikan. Sehari sebelumnya, orang-orang kembali mencari Yesus di Kapernaum. Kristus segera menunjukkan bahwa kepentingan mereka bukanlah kebenaran rohani, bukanlah kebenaran spiritual. Namun fokus mereka lebih banyak pada makanan gratis. Kemarin sudah makan gratis. Mau datang lagi ya? Dapat makanan gratis lagi ya? Gitu. Yohanes 6 ayat 26. Jadi fokus mereka bukan kepada pesan yang terdapat di dalam tanda-tanda ini, dalam mujizat ini, tapi lebih banyak kepada fisiknya, rotinya, ikannya. Sebaliknya, kata Yesus, mereka harus mengejar makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal. Siapa itu? Roti hidup. Siapa itu? Yesus Kristus. Yang dapat mengantarkan mereka sampai kepada kehidupan kekal. Bukan roti fisik itu, roti dari tepung terigu. Bukan roti jelai, bukan. Nah, ketika orang-orang meminta roti hidup ini, Yesus menjawab bahwa roti ini sebenarnya datang dalam wujud manusia yang diutus oleh Allah. Yohanes 6 ayat 27 hingga 33. Mereka yang percaya kepada orang ini dijamin mendapat kehidupan kekal. Yohanes 6 ayat 40. Verily I say to you. Amen, amen I say to you. Most assuredly I say to you. Mereka dijamin oleh Yesus. Yesus secara spesifik menyebut dirinya sebagai roti hidup yang merupakan penggunaan pertama dari 7 ucapan ilahi. Akulah aku. I am that I am. Yang digunakan dalam Injil Yohanes. Ada 7 I am ini disebutkan. Ini salah satu. I'm the bread of life. Di sini, Yesus sekali lagi menggunakan pernyataan ini. Dalam ayat sebelum ini, dia telah menunjukkan bahwa karena dialah satu-satu yang datang dari surga, maka dialah satu-satu yang dapat berbicara dengan pengetahuan langsung tentang surga ini. Inilah sebabnya mengapa Yesus menggunakan ungkapan sesungguhnya, verily, verily, atau most assuredly, atau amen, amen, dalam Yohanes 6 ayat 47, untuk menekankan sifat asli, sifat pribadi, dan mutlak dari pernyataan-pernyataannya. Pemegang otoritas. Amen, amen. Bahwa si pribadi yang mengeluarkan statement, mengeluarkan deklarasi dapat dipercaya di dalam hal ini. Dalam ayat berikutnya, Yesus akan memberikan penjelasan yang lebih mendalam tentang bagaimana manna yang disediakan bagi Israel di padang gurun. Seperti yang tertulis dalam kitab Keluaran pasal yang ke-16, kita tahu. Mereka menggerutu lapar akibatnya manna diturunkan. Hanya dimaksudkan, gambaran manna ini hanya dimaksudkan sebagai gambaran awal
dari pelayanan Kristus sendiri di dalam hal ini ya. Yohanes 6 ayat 49 kita lanjutkan. Di sini kita lihat Yesus melanjutkannya ini. Setelah dia katakan akulah roti hidup yang turun dari surga. Dalam ayat 49, nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Ya, your fathers ate the manna in the wilderness and are dead. Kalau makan roti hidup nggak mati, hidup kekal. Makan mana, makan roti biasa, mati lagi, bisa masuk neraka. Tapi makan roti hidup, Yesus Kristus beriman kepadanya, tidak pernah mengalami kekekalan api neraka. Tidak mati, tidak terpisah dari Allah, hidup kekal bersama Allah di dalam Yesus Kristus Sang Mesias. Ketika Yesus pertama kali menyatakan bahwa dia adalah roti hidup dan bahwa kehidupan kekal hanya ditawarkan kepada mereka yang percaya kepadanya. Nah, lihat ya, ditawarkan kepada mereka yang percaya kepadanya, ini pilihan kan? Jadi masuk surga tidak masuk surga itu manusia ikut bertanggung jawab membuat pilihan kan? Nah, waktu dia mengatakan seperti demikian, ditawarkan kepada orang percaya kepadanya, orang-orang menjadi marah, orang banyak ini. Hari-hari ini pun kita melihat Allah terlalu baik. Nggak ada orang yang dikirim ke neraka. Tapi mereka lupa bahwa itu tertulis di dalam Alkitab. Kalau nggak percaya, ya neraka. Kamu yang memilih neraka, bukan Tuhan. Jangan salahkan Allah. Allah itu baik, selamanya baik, selalu baik. Dia tidak ingin seorang pun binasa. Tadi kita baca dalam kitab Yeskiel. Nah, mengapa mereka menuntut agar Yesus melakukan mujizat untuk membuktikan dirinya? Meskipun mereka berusaha menyaksikan mujizat penyembuhan dan penyediaan makanan melalui di mana Yesus memperbanyak 5 roti dan 2 ikan ini, baru saja dikerjakan. Mereka juga menggunakan mujizat mana yang diberikan kepada Israel di padang gurun di Keluaran 6. Dan hampir saja mereka menantang Yesus untuk melakukan sesuatu yang lebih spektakuler dari itu. Dalam ayat ini, dalam Yohanes 6 ayat 49, nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Ayat ini, Yesus bersiap untuk menunjukkan bahwa tantangan ini telah terpenuhi. Mana yang diterima Israel di padang gurun hanyalah sekedar materi. Mati lagi. Tidak membawa kepada kehidupan kekal. Itu memberi makan tubuh mereka secara fisik. Tetapi tubuh itu tetap mati. Mereka makan mana di padang gurun dan mereka mati. Your fathers ate the manna in the wilderness and are dead. Maksud Yesus secara keseluruhan kepada umatnya adalah untuk tidak mengacaukan keajaiban duniawi dengan makanan rohani. Jangan terbalik. Manusia perlu mencari hal-hal yang kekal dan surgawi daripada hal-hal duniawi yang fana. Langit bumi berlalu, dunia ini berlalu, tapi firman Allah kekal. Cari yang kekal. Di sini, dan khususnya dalam 2 ayat berikutnya, Yesus akan secara eksplisit menyatakan bahwa pelayanannya dan perannya sebagai roti hidup yang turun dari surga pada kenyataannya lebih unggul daripada mana yang dilihat orang dalam perjanjian lama. Mana ditentukan, mana ditemukan dalam perjanjian lama dimaksudkan sebagai nubuatan Yesus Kristus, menunjuk kepada Yesus Kristus. Sifat-sifatnya, apa artinya? Sifat-sifat mana ini menunjukkan sifat Yesus. Apa artinya? Tadi saya katakan kita akan bahas nih, menunjang kepada Yohanes 6:37 dan ayat 44. 2 ini. Sekarang diulang di sini. Nah, mana dalam perjanjian lama dalam kitab Keluaran 6? Sifat-sifat mana itu seperti apa? Kecil dikatakan. Menunjukkan kerendahan hati. Sekalipun dia besar. Mana kecil? Menunjukkan kerendahan hati Sang Mesias. Catat baik-baik ya. Mana itu kecil? Kecil itu adalah lambang kerendahan hati. Dan kemudian warna mana itu putih. Menunjukkan kesucian. Perfection di dalam ini. Tidak ada noda dosa. Dan kemudian mana itu simbol yang ketiga? Bulat. Simbol keabadian. Seperti roti perjamuan kudus yang bundar itu. Apakah kita tahu dari mana dimulainya, di mana berakhirnya? Enggak. Artinya dia menunjukkan kekekalan, bukan? Dan kemudian mana turunnya kapan? Coba ingat-ingat. Kapan mana turunnya? Di malam hari.
Waktu pagi mereka melihat putih semuanya. Malam hari, dalam keadaan gelap, dia menunjukkan kegelapan rohani. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah Yesus yang besar yang adalah Allah datang dalam segala kerendahan hatinya, lahir di kandang domba di Bethlehem, ya, diam di antara manusia yang berdosa, mati di tengah penjahat, kerendahan hatinya. Namun dia murni, dia putih, dia suci, dia saleh, dia tidak bercacat, tidak bercela. Dan dia dari kekal kepada kekal. Manusia 100%, Allah 100%. Bulat, simbol keabadian. Dan dia turun di malam hari, artinya dia turun di tengah-tengah dunia yang gelap. Karena manusia sedang mengalami kegelapan rohani. Ini makna pengertian daripada mana? Mana seperti keselamatan di dalam Kristus hanya dapat diterima. Tidak dapat diperoleh dengan jalan bekerja atau dibuat seperti membuat kue. Nggak bisa. Mana juga memberi orang-orang hanya dua pilihan. Mana ini memberi dua pilihan. Yang pertama, menerima mana tersebut, catat, menerima dan hidup. Menerima Kristus dan hidup. Atau tidak menghormatinya dengan berjalan di atasnya alias menginjaknya dan mati. Kenapa? Mana itu turun pada malam hari, turunnya di mana? Di tanah, di atas rumput juga. Di tanah. Baik, kita dapat memilih mengumpulkannya, memakannya, menerimanya, atau menginjaknya. Tidak menghormatinya. Pilihan yang sama dan hanya dua pilihan tersebut dihadapkan kepada semua orang ketika berhubungan dengan Kristus. Yohanes 3, 16-18. Menerima Kristus, roti hidup yang turun dari surga, hidup. Mereka akan hidup bagi mereka yang menerima Kristus dengan iman. Menerima dan hidup. Oke? Atau tidak menghormati Kristus seperti bunga mawar yang diinjak-injak di tanah dalam arti menolaknya dan mati akibat penolakan tersebut. Atau seperti mana yang orang nggak mau dan diinjak-injak, menginjak-injak Kristus ini. Jadi kita harus mengerti apa yang terjadi dalam perjanjian lama yang merupakan gambaran dalam perjanjian baru ini, mana digambarkan dalam perjanjian lama sebagai bayang-bayangan terhadap roti hidup yang suatu saat turun ke dunia ini. Dan itu persis seperti gambaran yang diberikan mana. Kecil, dia besar, tapi rendah hati. Lahir di kandang domba. Mati di tengah penjahat. Hidup di tengah-tengah umat berdosa. Dan umat yang diciptakan oleh dia menolak dia. Dia rendah hati banget. Ya, putih. Dia suci, dia sempurna, dia saleh. Bulat, simbol keabadian. Dari kekal sampai kekekalan. 100% Allah, 100% manusia. Keilahiannya tidak berubah pada saat dia mengambil wujud seorang manusia. Bulat. Dan turun di malam hari, dia turun dalam dunia yang mengalami kegelapan rohani ini. Nah, kita akhiri di sini sudah lewat sedikit dari 1 jam. 2 menit kira-kira lewatnya. Kita akhiri di sini, dan minggu depan kita akan lanjutkan kembali dengan Yohanes 6 ayat 50. Kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, kami terima kasih. Hamba-Mu telah selesai mengajarkan, telah berhenti berbicara, tapi Roh Kudus terus berbicara dalam hati kami, memberi penjelasan kepada kami, agar kami bukan hanya sekedar mengerti, tapi boleh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Bantu kami Tuhan, agar tetap setia sampai kepada kesudahan zaman. Saat kami bertemu kembali dengan Kristus Yesus, kekasih jiwa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, pengajaran hari ini telah selesai. Dan atas izin Tuhan kita akan berjumpa kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.